Shalom Bapak Ibu sekalian dimanapun berada. Kesempatan ini saya hadir lagi menjumpai Bapak Ibu sekalian. Apa kabar? Saya terus berharap Bapak Ibu tetap dalam keadaan sehat dan diberkati oleh Tuhan. Kesempatan ini kita akan mendengarkan kesaksian dari seorang Bapak Muslim yang mana sejak dari kecil itu dididik menjadi seorang Muslim yang taat, menjadi seorang Muslim yang harus sungguh-sungguh melakukan ajaran agama, dan ia tidak pernah berpikir membayangkan untuk menjadi seorang Kristen. Ya. Kenapa? Karena dia memang sudah didoktrin bahwa hanya agama Islamlah yang paling benar. Nah, tentunya kalau begitu berarti agama-agama yang lain itu tidak benar. Nah, dia tidak suka mendengarkan lagu-lagu rohani dan lain sebagainya. Jadi intinya bahwa bagi dia tidak akan mungkin menjadi seorang Kristen. Tetapi sungguh luar biasa saudara-saudara bahwa sekalipun ia mengatakan saya tidak akan pernah menjadi Kristen, tapi kalau Tuhan yang berbicara, kalau Tuhan yang memilih, memanggil, tidak ada seorang pun yang akan menghalangi. Termasuk dia sendiri tidak akan bisa dia tolak. Dan saat ini saudara-saudara menjadi seorang Muslim yang menjadi seorang Kristen yang sangat luar biasa, menjadi seorang pengikut Kristus yang luar biasa taat di dalam kekristenan. Dia sudah diselamatkan oleh Tuhan, dia sudah dipanggil oleh Tuhan untuk menjadi pewaris kerajaan Allah. Kita dengarkan kesaksiannya berikut ini. Ya, perkenalkan, nama saya adalah Pak Eko Toga Martin atau panggilan saya Martin. Saya terlahir dari keluarga Muslim dan papa saya saat nikah dengan mama ikut keyakinan mama menjadi mualaf, dan saya dari kecil dalam keluarga dan lingkungan Islam. Saya awalnya sama sekali tidak ada niat, cita-cita untuk menjadi Kristen. Tapi kehidupan saya itu berubah semuanya. Saya dari kecil dididik oleh mama saya dengan cara Islam. Saya mulai dari ngaji, waktu itu sampai saya di private guru mengaji. Dari kecil saya misalkan tidak mengaji, dapat hadiah, yaitu cubitan. Jadi sehingga saya harus mengaji, karena kalau tidak ngaji, bakalan dapat cubitan. Selain mengaji, saya juga dimasukkan ke dalam sebuah madrasah. Madrasah itu semacam sekolah agama di Islam. Sehingga saya itu terbiasa dengan aktivitas kegiatan agama Islam, karena dari kecil saya didoktrin sama mama saya bahwa Islam adalah agama yang sangat benar, sangat sempurna. Saya didoktrin dari kecil itu bahwa Islam adalah rahmatan lil alamin, sehingga saya agama lain tidak saya lirik. Tapi saya mempunyai keluarga, dari papa itu adalah seorang Kristen, opung saya itu adalah orang Kristen. Nah, dari kecil saya juga pernah diajak ke gereja. Akan tetapi pada saat di gereja itu, karena saya dari kecil udah didoktrin sama mama bahwa Islam adalah agama terbaik, sehingga kalau misalkan kamu ke gereja, kamu baca istighfar, kamu baca syahadat, pokoknya kamu ingat, jangan sampai kamu tertarik. Nah, sehingga saya misalkan diajak ke gereja sama opung, pada saat itu ya saya di hati tetap melakukan itu, apa yang diperintahkan mama saya. Sampai saya kecil harus menghafal surat-surat, bacaan-bacaan, sehingga saya harus terkecil itu apapun melakukan itu harus pakai doa. Dimulai dengan doa, doanya itu harus doa yang dihafal, sehingga saya ada rutinitas dikasih ayat hafalan-hafalan dari kecil. Nah, menjaga sekolah, saya masuk SMP, waktu itu pergaulan memang benar-benar pertengkaran, terus ya tawuran-tawuran. Nah, di situ saya diperkenalkan yang namanya hikmah, ilmu al-hikmah atau ilmu magic lah. Dari SMP saya mulai melakukan ritual, yaitu ritual pemasangan supaya kebal bacok, kebal tembak dan sebagainya. Nah, sampai saya mulai belajar dan mempelajari yang namanya ilmu hikmah.
Di ilmu itu saya belajar yang namanya kayak jampi-jampi dan wirid-wiritan gitu. Saya memiliki guru banyak. Awalnya waktu SMP itu guru saya salah satu daerah di Banten sana, sehingga saya selalu suruh mengamalkan namanya wiridan-wiridan. Nah, di SMP itu saya mulai melakukan wiridan, menghafal, dan istilahnya berpuasa untuk dalam ilmu itu harus dibeli. Artinya dibeli dengan cara puasa, bukan pakai uang. Jadi saya mulai terbiasa puasa, mulai puasa putih, terus puasa sunah-sunah dulu saya lakukan untuk membeli kekuatan ilmu tersebut. Nah, pada saat SMA, saya mulai melakukan usaha. Usahanya itu saya mulai usaha percetakan, mulai dari usaha jual beli topi, dulu tuh ngetren topi. Nah, tapi pada saat itu saya mulai diperkenalkan karena saya sudah terbiasa dengan hal-hal mistis itu, teman saya bilang, kalau misalkan lu mau usahanya laris, berkembang, dan jadi kaya, lu minta panglaris, cari panglaris. Nah, disitulah saya mencari panglaris, saya beli segala benda-benda, jimat, terusnya isim, dan sebagainya. Sampai suatu ketika saya ketemu di daerah Jawa Barat, seorang habaib, itu dengan marganya Asegaf. Saya di sana mulai belajar dengan Pak Asegaf itu. Nah, di sana saya juga sama, belajar mulai dari tirakat. Saya melakukan meditasi, doa-doa, dan tidak lupa saya juga selalu diberikan amalan-amalan zikir. Amalan zikir itu saya lakukan dengan banyak tingkatan, mulai dari banyak jumlahnya, mulai dari 100 kali sampai akhirnya saya puasa yang namanya puasa mutih, sampai saya puasa yang gak ketemu orang selama kurang lebih seminggu, itu saya lakuin. Nah, di sana itu saya mulai ditawarkan yang namanya benda-benda yang buat usaha, mulai dari pasang paku emas, terus makan gabah, terus pasang susuk. Pokoknya apa yang diperintahkan sama dia itu saya lakukan dan saya ambil, berapapun itu harganya. Itu saya berjalan terus sampai suatu ketika saya usahanya mulai turun. Nah, usaha turun, saya balik lagi. Saya manggilnya Habibie, oh ini usahanya turun lagi. Oh ya udah, berarti kamu harus puasa lagi. Akhirnya saya lakukan lagi puasa. Nah, tapi usahanya itu bukan malah maju, tapi mengalami kemerosotan lagi dan malah merosotan lagi. Sehingga saya ke sana lagi, ini kenapa ya? Ada yang salah sama saya atau gimana nih? Atau tempat usahanya atau ada yang ngerjain? Saya dulu pokoknya berpikiran sangat negatif, apapun disangkutkan dengan hal-hal mistis. Akhirnya sama Abi itu saya dimandikan kembali tirakat sampai saya disuruh 2 hari 2 malam waktu itu di bawah sungai. Saya kayak semacam semedi gitu. Nah, pas di semacam semedi itu saya mengamalkan ilmu-ilmu amalan-amalan yang baru. Nah, pada saat amalan baru saya kok kayak panas gitu ya, kayak lain. Nah, waktu itu selesai saya 2 hari, saya dijemput sama Abi itu, yaudah kamu udah selesai, kamu pulang, ini bawa air, kamu kucurin semuanya di sekitaran rumah sama tempat usaha. Nah, terus juga dikasih juga sama kayak tulisan-tulisan huruf gundul gitu buat ditempel. Nah, sejalan itu setelah dari situ usaha meningkat lagi. Bahkan saya nambah usaha sebuah counter pulsa. Dalam hati saya, wah toker juga nih. Ya udah akhirnya terus saya lakuin, saya amalin, makin lama semakin terus meningkat, pesat, dan counter saya itu yang tadinya kontrak, sedikit-sedikit saya mulai menyicil kontrakannya itu supaya jadi milik saya. Nah, itu nggak berjalan lama, kurang lebih kayak semacam ada limit, kayak ada waktunya. Menjelang kurang lebih setahun, itu kok mulai lagi mengalami kemerosotan. Usaha sablon saya yang tadinya mulai ada dari usaha properti, request baju seragam, dan sebagainya.
mulai lama-lama mandek, nggak ngorder lagi. Terus pulsa konter saya yang tadinya lumayan ngantri, banyak banget, tiba-tiba turun, sampai suatu ketika sama sekali berangsur-angsur kok nggak ada yang masuk, sama sekali nggak ada yang masuk. Akhirnya saya datengin lagi ke guru saya dulu. Nah di sana saya bilang lagi, ih kok ini jatuh lagi ya? Terus dia bilang, ah ini mah ada yang ngerjain nih. Ya udah, kita rapiin lagi. Bahasanya seperti itu. Saya melakukan lagi ritual itu. Nah, setelah melakukan ritual itu saya berpuasa lagi. Nah di situ saya mulai berpikir, kok kayaknya capek banget ya. Kalau misalkan ada Tuhan, Tuhan yang dulu saya percayai, kenapa kok saya harus melakukan seperti ini? Saya coba mulai di situ kayak setengah-setengah. Pas mulai setengah-setengah itu, tapi saya masih melakukan karena saya berharap masih ada pengharapan, bakal maju lagi. Saya jadi melakukan itu jadi males-malesan, karena saya udah merasa kok nggak ada penolongan, nggak ada pertolongan. Di saat susah malah seperti ini, bahkan seret banget. Nah, udah melakukan ritual itu, saya kurang lebih seminggu di sana, saya melakukan ritual, saya pulang ke tempat saya lagi. Nah, di rumah itu saya buka usaha, dan ternyata bukan kemajuan yang saya terima, malah semakin lama semakin merosot, sehingga sama sekali tidak ada pemasukan. Perlahan-lahan jadi barang yang saya jual dulu selain pulsa, jadi saya jual handphone second dan juga aksesoris. Perlahan-lahan barang hilang, barang nggak ada, tapi duit nggak ada, gitu. Sampai akhirnya perlahan mulai modal itu kecabut sedikit demi sedikit. Nah mulai dari sana yang sempat tadinya saya kebeli konter dengan cara nyicil itu ruko, perlahan-lahan saya jual karena buat tutupin modal, buat makan, karena kan saya sama sekali nggak ada pekerjaan yang lain selain usaha itu. Dan mulai dari situ cetakan saya sedikit-sedikit mulai mandek, bahkan bukannya malah keuntungan, malah saya ada hutang pinjaman buat ngasih, walaupun saya belum sehebat percetakan yang besar, tapi saya sudah mengkaryakan anak-anak muda situ. Jadi akhirnya saya jual itu buat nutupin gaji mereka lah. Tuh. Nah, cetakan itu sama sekali drop banget, sampai kosong banget, dan semuanya itu udah mulai dijual-jualin, preterin sedikit, lama-lama ludes, dan akhirnya tutup, yang menyisakan tinggal hutang piutang. Nah di situ saya mulai, hati saya kok gini ya, ini apa yang salah ya, apa saya kurang greget, apa puasa saya kurang banyak, atau amalan saya kurang banyak dosisnya. Akhirnya saya tidak nelpon ke guru saya itu, akhirnya saya berinisiatif, ya udahlah, karena waktu dulu buat ke tempat guru saya itu butuh sama sekali nggak ada duit buat ongkos, sama sekali nggak ada, dan motor pun akhirnya tinggal satu Vespa tua, dan itu bensinnya, untuk beli bensinnya pun sampai tidak sanggup. Nah sampai di situ akhirnya saya berinisiatif, ya udah, akhirnya cobalah, masa iya sih nggak bisa. Akhirnya saya melakukan ritual zikir sendiri. Nah saya melakukan ritual zikir, saya mulai tengah malam saya zikir. Pada saat tengah-tengah saya zikir, saya seperti terlelap. Pada saat zikir itu saya bermimpi di tengah-tengah itu ada hijau, rumput yang hijau, di situ tengah-tengahnya itu banyak, saya dikelilingin sama putih. Nah pas di tengah-tengah zikir itu, wah ini jangan-jangan ini nih Muhammad mau datang nih, karena kan kata dia kalau misalkan zikir nih pasti ada sesuatu nih. Nah pas tengah zikir itu, anehnya langsung tiba-tiba ada sosok putih besar, mukanya itu terang benderang, saya nggak bisa ngelihat wajahnya sama sekali. Dia menengadahkan tangannya ini sambil berkata, akulah jalan keselamatan. Nah di situ saya bertanya-tanya, akulah jalan keselamatan. Ya udah, akhirnya saya terbangun, karena terbangun pada saat itu saya masang alarm, saya terbangun tiba-tiba, saya langsung istighfar. Ini mah mimpi lah. Saya sama sekali tidak berpikir bahwa itu adalah Tuhan Yesus Kristus. Karena waktu dulu
Saya nggak berpikiran sama sekali. Nah, sampai di situ saya terbangun, saya melakukan aktivitas seperti biasa, dengan rutinitas biasa. Nah, saya mulai harus mencari, karena kan kehidupan harus berlangsung, saya mulai cari-cari, saya tetap nyari orderan, ke sana ke sini. Tapi bukannya orderan yang saya dapat, malah capek yang saya dapat, sama sekali kering. Nah, sampai suatu ketika saya 2011 saya memutuskan untuk bekerja. Saya melamar sebuah perusahaan swasta. Nah, di sana saya dapatlah menjadi seorang security. Di tempat kerjaan saya melakukan aktivitas biasa dan saya tetap melakukan ritual keagamaan saya. Bahkan saya melakukan seperti biasa ritual-ritual ibadah saya. Nah, sampai 2011 itu saya mulai melakukan lagi wirid lagi, dan saat ini saya tujuannya bukan usaha, karena pas saya ke sana saya kebetulan udah punya handphone. Karena dari gaji saya itu saya telepon lagi Abi, sekarang saya udah kerja. Oh ya udah. Alasan beliau itu katanya, oh kamu itu ternyata nggak cocok di usaha. Ya udahlah, saya masih berpikir positif. Akhirnya saya bekerja seperti biasa. Nah, saya karena saya sudah bekerja, saya punya target lain, yaitu gimana nih supaya saya maju, karir saya meningkat. Akhirnya saya sudah punya gaji, saya datang ke sana lagi untuk bertamu, untuk mulai lagi, dan juga saya mulai lagi melakukan aktivitas seperti biasa, yaitu ritual. Nah, di sana saya diisi lagi yaitu untuk supaya wibawa, terus saya diisi lagi supaya saya menarik orang, supaya orang lihat saya segan, dan juga karir saya meningkat. Setelah di situ saya pulang, dan pulang itu saya dibekelin untuk wiridannya lagi. Nah, saya melakukan itu, dipesanin kamu harus melakukan itu selama seminggu. Ya udah, akhirnya saya melakukan itu, saya ikutin apa yang disuruh guru saya itu. Saya melakukan wirid selama pas tepat hari ke-7, malam ke-7 atau malam terakhir itu saya wirid, dan porsinya itu kan semakin lama harus semakin nambah. Nah, pas hari ke-7 itu saya antara tidur dan tidak tidur. Itu artinya saya bilang tidur tapi enggak, tapi dibilang enggak tapi tidur. Jadi di tengah-tengah itu saya terus kayak saya akan dibawa ke ini padang rumput yang hijau banget. Dan itu kayaknya rasanya sejuk banget. Ini di mana ya? Saya ini aku di puncak bukan, karena ini dataran hijau. Udah gitu kayaknya damai banget. Tiba-tiba di situ ada sosok datang, itu pakai cahayanya itu terang banget, dan dibilang kembali, ya, akulah jalan keselamatan. Tapi saya sambil pundak saya dirangkul. Pas saat dirangkul itu saya merasakan sangat damai, dan itu nggak saya rasain sebelumnya. Di dunia ini nggak ada yang rasa sukacita, damai, kayaknya tenang banget. Masalah hutang, masalah kerjaan saya, masalah beban saya, semuanya seakan hilang. Damai banget, sejuk banget, bahkan sampai ke hati saya nyes. Dari situ saya berusaha untuk melihat wajahnya, tapi nggak kelihatan karena terang banget saya. Nah, pada itu saya diajak jalan-jalan ke sana, ngelewatin taman sana, saya ngitarin taman. Udah. Sampai akhirnya saya terbangun pagi karena saya harus bekerja. Nah, di situ saya mulai bertanya-tanya, loh, kok orang yang sama ya? Yang 2 kali yang sebelumnya saya pernah wirid, akulah jalan keselamatan, dan ini dia datang lagi, akulah jalan keselamatan. Sampai saya kerja sambil berpikir, terus di tempat kerjaan saya, kebetulan saya sampai di pos, saya melakukan aktivitas, saya absen. Nah, di situ saya ada teman yang kebetulan dia adalah seorang Kristiani. Dia menyetel lagu, yaitu mampirlah dengar doaku, Yesus penebus, orang lain kau hampiri, jangan jalan terus. Itu tanpa saya sadari sampai saat ini pun, kalau misalkan saya dengar lagu itu, saya otomatis air mata saya keluar. Kayak masuk banget. Hati saya langsung nyanyi, kayak ikutin. Padahal sebelumnya saya nggak pernah tahu lagu itu. Tapi hati saya kayak ada suara, bisa gitu. Langsung saya ikut nyanyi.
Nah, karena saya dulu masih berpatokan bahwa agama saya yang dulu adalah yang benar, saking antara bingung dan saya merasakan sejuknya itu, akhirnya teman saya itu, teman akrab itu sampai, "Bos, jangan gitu dong. Ini gue nih Islam semua nih di sini di posko nih. Apa maksudnya? Matiin tuh." Sampai teman saya bilang, "Jangan gitulah. Saya dengar musik doang ini. Nggak bisa, nggak bisa. Matiin." Saya keras banget waktu itu. "Matiin," saya bilang. Saya berusaha menolak. Akhirnya teman saya dengan muka yang gak enak, matiin. Saya dalam hati saya, "Oh, bodo amat lah, lu Kristen ini." Nah, akhirnya saya melakukan aktivitas seperti biasa. Saya melakukan pekerjaan saya sampai saya pulang. Dalam perjalanan kebetulan pada saat itu macet, daerah yang saya lewati itu lumayan daerah macet semua. Itu antara di pas macet itu saya terngiang suara yang lagu tadi, yang mampirlah dengar doaku, Yesus penebus. Itu semakin saya berusaha menutup kuping saya, itu kayak semakin kuat. Dan saya nggak sadar, netes. Air mata saya benar-benar keluar deres banget. Akhirnya saya berusaha, saya terus jalan, nggak peduliin, tapi itu nggak hilang-hilang lagu itu. Sampai saya sampai rumah, ya udah akhirnya saya mandi ya, aktivitas biasa dan tidur. Nah, pas besoknya saya kebetulan ada kenal manajemen saya dulu, itu adalah seorang Nasrani juga. Kebetulan dia baik banget. Akhirnya saya tanya, saya penasaran karena itu udah terngiang-ngiang sama saya nyanyiin. Dia seorang perempuan, "Bu, kalau lagu ini apa ya?" Yang maafkanlah. "Oh, itu lagu rohani kita." "Kenapa emang?" "Oh enggak, saya masih tetap gengsi." Nah, pas itu saya cari, searching di YouTube, akhirnya saya temuin itu dan saya antara nolak dan enggak. Kadang saya kalau timbul ego saya tolak. Tapi kalau misalnya itu saya penasaran, saya lihat lagi sampai akhirnya itu meresap. Nah, besoknya saya ketemu lagi sama teman saya itu, "Bu, kalau misalkan itu damai ya dengar lagu rohani?" Oh, dia langsung bilang, "Iya, itu damai banget." Langsung saya ceritain, "Bu, saya pernah waktu kemarin tuh saya melakukan wirid malam-malam itu, saya kayak ada sosok gimana maksudnya? Ada sosok putut, terus dia terang banget, dia bilang, 'Akulah jalan keselamatan.'" Terus teman saya bilang itu, "Oh, itu Tuhan Yesus, kamu dijamah, kamu dikunjungin. Puji Tuhan, saya aja yang udah segini nggak pernah." "Hah, Tuhan Yesus?" Ya. Terus kata dia, "Yaudah, kapan-kapan kalau misalkan itu ikut yuk, kita ketemu pendeta saya, kita ke gereja." Saya bilang, "Ah, enggak Bu, ah. Saya kan Islam, saya takutnya diusir lagi, saya nggak diakuin." "Enggak kok, kalau kita nggak gitu. Kamu kalau mau datang, datang aja ya." Sampai saya itu janjian sama dia hari Minggu itu untuk sama-sama ke gereja. Nah, saya pas nunggu waktu itu Minggu, pas harinya, hari H, saya datang lah. Kebetulan gerejanya itu dekat di tempat saya datang ke sana, loh kok dia nggak ada ya? Dia kemana ya? Saya bingung loh, saya nggak ada yang kenal sama sekali di sana. Saya lirak-lirik, aduh gawat. Saya telepon dia, "Bu, ibu di mana?" "Saya udah sampai nih." "Oh, kamu di mana, Tin?" "Saya di gereja, di depannya, di lobinya." "Ya ampun, Tin, sorry ya, aku lupa. Ini aku ada acara mendadak, aku ngantri mama aku." "Aduh, gimana ya, Tin ya? Kamu nggak apa-apa kan sendiri?" Nah, loh, dalam hati aku. Cuman karena udah terlanjur, ya udahlah. Akhirnya saya datang ke sana, saya ngeliatin cara-cara masuknya karena kan kebetulan kalau misalkan opung saya dulu kan gereja daerah ya. Nah, kebetulan ini gereja GBI. Saya datang dan puji Tuhan pelayanannya sangat baik banget. Saya duduk, nggak tahu kenapa itu langsung tim asernya nyuruh duduk saya paling depan. Karena mungkin yang lain juga banyak kali yang belakangan di belakang, tapi saya posisinya di depan banget. Di situ ada acara namanya KCC, yaitu pelayanan tentang mantan kaum Kedar. Di situ kebetulan yang pembawa acaranya atau yang narasumbernya itu Bapak Jainuddin Salat. Dari situ saya terbuka banget. Pak Jainuddin Salat itu memberikan kesaksian-kesaksian dan dia membukakan firman-firman akan kebenaran. Dari situ saya
Selama ini berarti yang gue jalanin salah. Akhirnya Pak Joni Salat, saya mulai dari situ, saya pulang, saya mulai penasaran. Selama ini saya melakukan ngaji itu cuman bisa baca doang. Nah dari situ semenjak kesaksian Pak Joni Salat, saya akhirnya mulai membuka terjemahan. Itu terjemahan saking jarang dibukanya sama saya karena itu pembelian waktu kakek saya dulu sampai berdebu. Akhirnya saya buka lah itu terjemahan. Dan apa yang telah disampaikan Pak Joni Salat saya buka lagi sampai saya pelajarin. Nah saya mulai tertarik. Saya tunggu lagi nih. Kebetulan di situ acaranya itu setiap sebulan sekali. Nah, setiap sebulan itu awal bulan itu saya pasti menunggu-nunggu nih siapa lagi nih. Untuk bulan berikutnya saya datang ke gereja yang sama. Saya menyaksikan waktu itu Bapak Fadil, hamba Tuhan Bapak Fadil, dan puji Tuhan beliau makin membuka mata saya tentang sejarah, tentang kebenaran, tentang ayat-ayat yang ada di kitab suci saya dulu. Makin dibukakan dan mata saya makin terbuka. Sampai akhirnya saya mencari, saya mau mendalami nih. Saya mau mendalami, akhirnya saya cari-cari di Google. Saya mulai belajar, mencari-cari teologi dan kebetulan saya masuk ke salah satu sekolah teologi. Di sana saya belajar. Nah, di tempat itu saya bertemu sama salah mantan murtadin juga di sana dan akhirnya kata teman saya itu mantan murtadin, ayo udah yuk kumpul, jadi biar kita sama-sama lebih terbuka lagi wawasan kita kumpul. Kebetulan tuh ada misteri mantan-mantan kaum kedar, yaitu kaum murtadin. Di sana saya bertemu sama beberapa orang, termasuk salah satu ibu-ibu, bukannya mendukung saya bilang malah ditanya, awal sekali saya ditanya, siap jadi Kristen? Waduh, saya kok gini, bukannya didukung. Iya, kalau Kristen tuh kamu siap nanti memikul salib, ya kamu siap. Saya bilang, saya siap Bu, karena saya sudah merasa yakin dan saya puji Tuhan sudah dipertemukan sama Tuhan Yesus dan saya yakin dan saya terbuka mata saya yang selama ini terselubung yang ini langsung terbuka semuanya. Ya udah akhirnya nggak langsung dibaptis. Saya di situ sedikit sharing, saya didoakan sama para murtadin sampai 2 minggu yang lalu saya didoakan dan kayak semacam apa yang ada di badan saya lepas semuanya. Saya didoakan pelepasan. Saya benar-benar sampai meraung-raung sampai mengeluarkan kotornya banyak banget. Di situ saya mengalami setelah pelepasan itu, loh, kok ini enteng banget ya? Selama ini saya gelisah, hati saya rasa takut, saya cemas, hilang. Yang ada keberanian, yang ada Tuhan Yesus. Ngapain takut? Karena dalam Alkitab itu 365 Tuhan berkata, jangan takut. Di situ aku semakin kuat dan dengan puji Tuhan dengan mereka semua menguatkan saya. Akhirnya Sabtu kemarin saya dibaptis di salah satu gereja dan puji Tuhan saya dibaptis. Tapi ternyata perjalanan itu enggak semudah. Saya harus mengalami yang namanya pemikulan salib. Nah, saya pikul salib. Pada saat saya pulang, saya setelah baptis, saya mulai awalnya saya ngumpet-ngumpet, saya mulai doa di kamar, diam-diam, sampai saya memiliki keberanian. Loh, kalau misalkan benar ngapain takut? Akhirnya saya ada keberanian, ya udah. Akhirnya saya mendeklarasikan kepada keluarga saya dan puji Tuhan, saya deklarasikan kepada mama saya diberikan kekuatan dan keberanian sama Tuhan Yesus. Tapi perlakuannya, mama saya ngamuk, anak durhaka. Ngapain lu? Lu udah bukan anak gua lagi. Pergi sono. Akhirnya saya diusir. Saya diusir dari rumah saya karena saya mengakui keimanan saya. Dan akhirnya saya selama kurang lebih 7 bulan itu saya ngekos dan keluar dari keluarga. Dan semua sepupu-sepupu saya sama adik-adik saya luar biasa kata-katanya. Udah, lu jangan di sini. Lu bukan anak mama, kata adik saya. Terus kata sepupu saya nggak mau kenal kamu. Kamu bukan adik saya. Tapi saya nggak tahu. Kalau ini adalah kebenaran, dan kebenaran Tuhan Yesus adalah pembawa jalan kebenaran. Saya nggak tahu. Akhirnya saya ngekos.
Dan kebetulan teman saya yang awalnya tempat kerja itu kenal saya sebagai seorang muslim, luar biasa, saya juga dibully. Woi, ngapain pindah lu? Emang nggak betah? Sampai beberapa perlakuan-perlakuan yang lumayan, yang harus saya tanggung. Tapi puji Tuhan saya punya saudara seiman, saya punya rekan-rekan kaum Kurtadin yang selalu menguatkan saya dan selalu mendoakan saya. Sampai saat ini saya diberikan kekuatan sama Tuhan Yesus, dan saat ini sampai sekarang saya masih belajar untuk pemahaman Alkitab, karena dulu sama sekali saya nggak saya nggak mencari tahu, yang akan cari tahu, saya cita-cita juga ogah. Ya, akhirnya ya Tuhan Yesus banyak cara untuk menangkap saya, dan saya sangat bersyukur sekali Tuhan Yesus, karena Tuhan telah menyelamatkan saya. Karena tidak ada keselamatan tanpa melalui Tuhan Yesus. Dan itu saya pegang. Dan sampai suatu ketika banyak juga mujizat-mujizat yang Tuhan Yesus telah berikan kepada saya. Saya mengalami kecelakaan waktu bulan Juli. Saya mengalami kecelakaan, dan pada pas kecelakaan itu luar biasa, tangan saya patah, dan saya harus kebetulan saya punya asuransi, mengcovernya itu nggak cukup. Dia covernya cuma kurang lebih 20 juta, sedangkan biaya operasinya itu 80. Nah di situ saya bergumul, saya mulai berdoa, saya mulai minta Tuhan Yesus tolong saya. Nah, tapi Tuhan Yesus itu kadang-kadang suka mencari selera humor yang luar biasa, dan Tuhan Yesus menguji juga. Di sana setelah berdoa nggak langsung Tuhan berikan. Saya mulai pada saat itu mau coba pinjam uang, sama sekali nggak ada yang mau ngasih uang. Saya mengajukan pinjaman ke koperasi kerjaan saya, ditolak karena nggak bisa sehari. Karena kan saya kejadiannya itu hari Kamis, jadi saya harus operasi itu hari Minggu. Nggak bisa Pak, ini harus proses, terus berbulan-bulan karena tanda tangan dari ini itu. Akhirnya ya udahlah. Terus saya coba ke teman-teman saya juga, mereka bilang, ya kan lu tahu Tin, kita sama-sama security, mana ada uang segitu. Ya udah akhirnya sampainya saya hopeless, Tuhan, aku berserah, terserah Engkau Tuhan. Tapi aku yakin Kau maha baik. Tuhan Yesus, Engkau maha baik. Kau akan menunjukkan mujizat-Mu Tuhan. Kau akan menunjukkan jalan-Mu Tuhan Yesus. Tuhan tolong. Aku minta uang bukan untuk foya-foya, tapi aku untuk biaya operasi aku Tuhan. Karena aku sedang patah. Tuhan Yesus tolong. Dan puji Tuhan, setelah saat saya meringis, saya pasrah berserah sama Tuhan Yesus, di situ Tuhan nunjukkan jalan. Langsung tiba-tiba yang udah saya datang, jenguk, langsung bilang, Dek, gimana biayanya? Asuransi nggak cover yang udah, cuma 20, kurangnya banyak. Udah, terus ada cara lain nggak? Kamu udah bilang ke tempat kerjaan? Oh udah, yang udah aku coba pinjem, tapi prosesnya lama, nggak bisa sehari 2 hari. Terus ada solusi lain. Pada saat solusi lain itu, seakan pertolongan Tuhan itu ajaib. Bagian administrasi dari rumah sakit itu datang, Pak, gimana? Dia dipakai asuransi. Terus kurangnya, eksesnya gimana kekurangannya? Aduh Pak, saya nggak ada uang nih Pak. Loh, terus Bapak kecelakaannya gimana nih kalau ini? Ya gimana ya Pak ya? Terus dia tanya, langsung dia coba tanya ke saya, Bapak waktu itu kecelakaannya pada saat kerja, main atau gimana? Pulang kerja sih Pak. Oh kenapa nggak pakai BPJS Ketenagakerjaan aja? Itu puji Tuhan, kayak seakan saya mendapatkan berita yang bagus banget. Akhirnya dikasih tahu sama dia cara jalan-jalannya, Bapak harus siapin berkas ini, dari kepolisian, dari ini. Akhirnya itu pertolongan Tuhan luar biasa. Inang udah saya bergerak, langsung hubungin teman-temannya, dan semua berkas itu, pemberkasan itu semuanya diselesaikan. Dan akhirnya hari Minggu, itu kejadiannya hari Sabtu dan Minggu itu harus operasi pagi, dan itu Tuhan Yesus sediakan semua biayanya dan semua. Dia bilang administrasi, Pak sudah lengkap berkasnya dan semua itu gratis. Gratisnya itu bukan cuma biaya operasinya, Tuhan sediakan juga untuk biaya check up-nya, Tuhan sediakan untuk biaya obatnya, Tuhan sediakan. Waktu itu harus kontrol itu seminggu sekali, dan biaya obatnya itu kalau saya lihat itu kurang lebih 3 jutaan karena tulang. Itu amazing banget. Tuhan Yesus maha baik. Tuhan Yesus menyediakan semuanya, dan itu
benar saat kita berserah sama Tuhan Yesus dan semua kita percayakan sama Tuhan Yesus, jalannya itu luar biasa. Dan semuanya itu di cover, mulai dari operasi, terus perawatan, check up, medical check up, sampai nanti dicabut lagi pen saya ini, semua gratis, Tuhan Yesus yang membiayai semuanya. Banyak banget mujizat-mujizat Tuhan. Selain itu juga pada saat pandemi ini, saya kebetulan kan di outsourcing juga. Dan di outsourcing itu berdasarkan area. Jadi pada saat Maret itu area lama saya memutuskan untuk menyelesaikan hubungan kerjasama karena tempat dia itu tidak ada pemasukan. Dan banyak efek dan imbasnya. Dan banyak juga orang-orang yang teman-teman selevel yang satu angkatan sama saya yang tidak dapat area. Cuman Tuhan Yesus baik, sekali lagi Tuhan Yesus baik. Di saat orang-orang tidak dapat area pekerjaan yang bahkan yang sempat dirumahkan itu, tapi Tuhan sediakan tempat yang terbaik buat saya. Luar biasa. Tuhan Yesus itu menggenapi apa yang difirmankan. Firman Tuhan Yesus itu iya dan amin. Itu saya percaya, saya imani. Karena sepanjang perjalanan hidup saya ini, saya mengalami kasih Tuhan yang luar biasa. Luar biasa. Banyak kalau misalkan saya ceritakan keajaiban atau mujizat-mujizat Tuhan Yesus itu banyak banget. Karena Tuhan Yesus super baik. Demikian video ini saudara-saudara, semoga bermanfaat dan memberkati kita sekalian. Biarlah kita juga akan senantiasa semangat di dalam Tuhan, semakin kuat, semakin bertumbuh dalam iman kepada Yesus Kristus. Jangan lupa terus dukung channel ini dengan cara like, subscribe, dan share, supaya saudara terus mendapat notifikasi video-video terbaru dari saya, dan terlebih channel ini akan terus berkembang ke depan dan menjadi saluran berkat bagi banyak orang. Tuhan Yesus memberkati.